1945 sampai dengan 1965 menjadi masa yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia masih sangat rentan terhadap segala sesuatu yang ada pada kala itu. Dalam video Sejarah Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang 3 masa kepemimpinan yang ada kala itu. Dimulai dengan awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Kemudian dilanjut oleh demokrasi liberal tahun 1950 sampai dengan 1959. Dan terakhir demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1965. Kita juga membahas secara mendalam mengenai perbandingan kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada 3 masa itu, serta juga dampak positif dan negatifnya. Maka langsung saja, mari kibas, mari kita bahas. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia masih kesusahan melakukan apapun karena belum ada kondisi atau sistem pemerintahan yang jelas. Karena hal tersebut, belum ada pemerintahan dan administrasi wilayah yang jelas. Jadi petinggi negara mengadakan sebuah rapat. Rapat ini dipimpin oleh PPKI yang menghasilkan beberapa poin, yaitu pengesahan UUD Negara Indonesia, yaitu UUD 1945. Kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden yang waktu itu merupakan Soekarno dan Muhammad Hatta. Ketiga adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa bagian. Keempat, pembentukan kementerian-kementerian khusus dan kementerian-kementerian umum untuk mengatur negara. Selanjutnya, pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan terakhir adalah pembentukan BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Nah, kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini karena baru mulai merdeka juga belum begitu baik. Asalnya kondisi ekonomi Indonesia pada kemerdekaan belum stabil. Penyebab utamanya adalah disebabkan karena inflasi dan blokade laut dari Belanda. Nah, kedua hal ini berhasil dicegah oleh Indonesia melewati program pinjaman nasional dan melalui diplomasi luar negeri dengan Belanda. Beberapa kejadian penting yang terjadi saat awal-awal kemerdekaan ini ada 2. Pertama, setelah Indonesia merdeka, Belanda masih banyak mengganggu Indonesia sampai tahun 1949. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, kecuali Irian Barat. Yaitu Belanda melakukan agresi militer pertama dan kedua. Dan yang kedua adalah bagaimana Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Namun hal itu tidak berlangsung lama karena dianggap tidak sesuai dengan bentuk negara Indonesia. Salah satu tokoh penting yang ada dalam awal kemerdekaan ini adalah Bapak Kasino, atau yang sering dikenal gara-gara tugas dia dalam menjalani Kasino Plan. Kasino Plan sendiri itu merupakan salah satu cara penanggulangan krisis Indonesia pada saat itu dengan cara menerapkan rencana produksi 3 tahun, di mana usaha ini merupakan usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dalam Kasino Plan ini, mereka meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Rencana ini dianggap berhasil karena beberapa tahun setelahnya jumlah pasokan pangan Indonesia jauh lebih baik dibanding pada saat awal-awal. Demokrasi liberal itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini menganut prinsip-prinsip demokrasi di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat yang dilaksanakan melalui wakil-wakilnya di parlemen. Ciri khas dari demokrasi liberal adalah adanya multipartai, kebebasan pers, dan jaminan atas hak-hak individu. Nah, selama pada masa demokrasi liberal itu ada beberapa momen penting. Salah satunya adalah pemilu yang terjadi pada tahun 1955 yang menjadi satu-satunya pemilu bebas dan jujur pada masa itu. Namun juga melahirkan banyak partai politik yang sulit disatukan. Selain itu, pergantian kabinet yang sering terjadi akibat perbedaan pandangan politik antar partai itu juga menjadi ciri khas masa ini, alias masa demokrasi liberal. Konflik regional seperti PRRI dan Pemesta menjadi memperuncing ketidakstabilan publik. Puncaknya, pada tahun 1949, Presiden Soekarno membubarkan konstitusi dan kembali ke UUD 1945, di mana hal tersebut menandai berakhirnya era demokrasi yang liberal.
Nah, pada masa-masa ini, pada masa-masa tadi ada konflik regional PRRI dan Permesta, dan juga sampai puncaknya itu ada beberapa tokoh penting pada masa liberal, yaitu seperti Soekarno yang sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, Sultan Syahrir yang menjadi perdana menteri pertama, dan Muhammad Nasir yang menjadi pemimpin partai Masyumi. Jadi secara garis besar atau kesimpulannya, demokrasi liberal di Indonesia itu adalah masa transisi yang penuh dinamika, penuh konflik, di mana pada satu sisi masa ini menandai lahirnya demokrasi di Indonesia. Namun di sisi lain juga diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan konflik yang besar antar partai dan antar masyarakat. Di mana pengalaman pada masa demokrasi liberal ini menjadikan suatu pelajaran yang berharga bagi masyarakat kita Indonesia untuk berkembang lebih baik ke depannya. Masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin di Indonesia itu dimulai setelah dikeluarkannya dekret presiden pada 5 Juli 1959. Dekret ini juga mengembalikan UUD 45 sebagai dasar negara yang sebelumnya itu UUD sementara tahun 1950. Kondisi politik dan ekonomi saat masa demokrasi terpimpin itu beragam. Kita bahas kondisi politiknya terlebih dahulu, yang dimana saat masa demokrasi terpimpin ada pembangunan diplomasi dan konfrontasi. Berfokusnya itu pada usaha untuk membebaskan Irian Barat dari penjajahan Belanda melalui upaya gerakan Trikora, yang dimana gerakan Trikora tersebut memerintahkan mobilisasi untuk menghadapi Belanda. Lalu yang kedua ada juga penyimpangan terhadap UUD 1945, yang dimana Soekarno itu mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Ini juga menjadi menjadi cikal bakal lebih ke identik masa demokrasi terpimpin, di mana Soekarno mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga ada pula konfrontasi Indonesia-Malaysia, yang dimana konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia ini dipicu oleh pembentukan Malaysia pada 1963, dan Indonesia melancarkan kampanye konfrontasi ke Malaysia yang berbunyi Ganyang Malaysia, yang berujung pada keluarnya Indonesia dari PBB karena ketidakpuasan Indonesia terhadap kebijakan dari PBB. Selanjutnya kita membahas tentang kebijakan atau kondisi ekonomi, yang dimana pada masa demokrasi terpimpin itu terdapat beberapa kondisi ekonomi seperti satu, pembentukan Dewan Perencanaan Nasional atau Depernas yang berfungsi untuk mengatasi krisis ekonomi yang parah pada saat demokrasi terpimpin. Yang kedua ada inflasi dan defisit anggaran, yang dimana nilai mata uang di Indonesia itu menurun, tetapi langkah ini dari gerakan tersebut nggak memberikan langkah yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada gerakan 30S, yang dimana pada tahun 1965 terdapat gerakan G30 SPKI yang menewaskan 6 jenderal dan membawa ketidakstabilan baik dalam segi politik maupun ekonomi negara Indonesia. Tokoh-tokoh dalam demokrasi terpimpin ada Soekarno, Soeharto, dan Bahrudin Yusuf Habibie, atau kita kenal dengan sebutan Bapak B.J. Habibie. Indonesia bukanlah negara yang terbangun dalam satu malam. Tanah air yang kita cintai harus melalui banyak kejadian berdarah dan air mata untuk mencapai suatu negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan ada pada saat ini. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah perjuangan bangsa Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin, serta kita akan mengupas nilai-nilai yang dapat diambil sepanjang jalan perjuangan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Aspek politik, ekonomi, dan sosial pada masa awal kemerdekaan dalam aspek politiknya masih cukup kacau dikarenakan terjadi
agresi militer Belanda sehingga Indonesia harus melancarkan serangan bersenjata melawan Belanda. Dan secara ekonomi inflasi tinggi terjadi dan juga kelangkaan barang terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Secara sosial, ketegangan antara pendukung kemerdekaan dan juga loyalis Belanda sering terjadi. Dan lanjut ke masa demokrasi liberal, politik yang kita masuki sistem parlementer sehingga akhirnya banyak partai yang bermunculan. Namun secara ekonomi tidak banyak yang berubah, terjadi inflasi yang tinggi dan juga malah menjadi tergantungan pada bantuan luar negeri. Dan secara sosial, konfliknya menjadi konflik antar partai. Dan jika kita masuk ke demokrasi terpimpin lagi, problem politiknya adalah penguatan kekuasaan presiden, di mana akhirnya presiden menjadi center atau menjadi pusat dari segalanya. Dan secara ekonomi banyak langkah yang diambil dan untuk penanganan, namun sayangnya masih belum berhasil dan gagal. Dan banyak sekali korupsi yang terjadi pada masa ini. Dan terakhir, secara sosial, ketegangan antar kelompok terjadi antara sayap kanan, sayap kiri, dan kaum nasionalis yang akhirnya membuat kondisi sosial di Indonesia tidaklah stabil. Dampak positif dan negatif dari masa awal kemerdekaan, demokrasi liberal, dan juga demokrasi terpimpin. Masa awal kemerdekaan kita yang dimulai setelah proklamasi kemerdekaan kita pada 17 Agustus 1945 dimulai dengan penuh tantangan. Karena pemerintahan kita yang baru berdiri, undang-undang baru dirancang, dan juga wilayah kita yang masih belum jelas. Tetapi, dampak positif yang terjadi adalah pembentukan identitas nasional kita yang begitu kuat. Dimulai dengan rasa senang kita karena telah merdeka, dan juga penerapan Pancasila pada ideologi kita. Dan juga semangat perjuangan di kalangan rakyat dan juga petinggi-petinggi, tokoh-tokoh penting, itu sangat terasa. Karena banyaknya ancaman dari luar, itu membuat kita sangat bersemangat untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Tetapi dampak negatifnya adalah ketidakstabilan politik akibat pemberontakan dan juga konflik internal ataupun eksternal. Masa yang kedua adalah demokrasi liberal. Ini dimulai setelah pengakuan Indonesia pada konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Lalu Indonesia menjadi RIS atau Republik Indonesia Serikat. Lalu tidak bertahan lama, hanya 1 tahun, Indonesia kembali menjadi NKRI. Saat kembali menjadi NKRI, Indonesia menerapkan demokrasi liberal, yaitu terdapat banyak partai dan juga dipimpin oleh Perdana Menteri untuk di bagian pemerintahannya. Nah, untuk dampak positifnya adalah kebebasan berpendapat dan berorganisasi meningkat. Ini dimulai dengan munculnya banyak partai politik yang ikut di pemerintahan dan juga pemilu yang berhasil diadakan pada tahun 1955. Tetapi juga terdapat dampak negatif, yaitu ketidakstabilan politik karena terdapat pergantian kabinet sebanyak 7 kali dan juga kesenjangan sosial, mau antar warga ataupun antar daerah selain di Pulau Jawa, karena faktor ekonomi dan juga praktik korupsi dan juga kebijakan yang tidak konsisten. Masa yang ketiga, sekaligus menjadi yang terakhir yang akan saya bahas kali ini adalah demokrasi terpimpin. Ini dimulai setelah Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada 1959 karena melihat ketidakstabilan politik yang terjadi pada masa sebelumnya pada demokrasi liberal. Nah, ini dikenalkan Soekarno sebagai demokrasi yang terpusat pada dirinya dan tujuannya untuk menciptakan stabilitas. Dampak positif yang terjadi adalah pembangunan infrastruktur yang lebih terencana, seperti Soekarno merencanakan pembangunan Monas, Gelora Bung Karno, dan juga Jembatan Semanggi. Lalu juga peningkatan kesadaran politik melalui gerakan nasionalisme yang terus diucapkan Soekarno, yang terus didorong oleh Soekarno kepada masyarakat Indonesia. Tetapi terdapat juga dampak negatif, yaitu pengurangan kebebasan politik dan pengekangan terhadap oposisi, di mana Soekarno menjadi pemimpin yang sangat keras, sangat otoriter, bahkan juga pernah membubarkan lembaga DPR.